Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan resep kue kacang yang tanpa cetakan. Ini tuh enak banget ya teman-teman, bentuknya unik. Gak nyangka ya teman-teman, ini baterai bekas mainan anak aku bisa buat kue yang seperti ini. Mau tahu bahannya apa aja? Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama ini aku sudah siapkan ya teman-teman. Ini tepung terigu. Tepung terigunya 500 gram ya. Kemudian tambahkan gulanya. Di sini aku pakai gulanya 230 gram ya teman-teman. Karena di sini aku pakai nanti nggak pakai minyak, full margarin dan juga butter. Jadi ini gulanya sedikit lebih banyak gitu ya. Kemudian untuk kacangnya sendiri sama aja 250 gram. Ini kita blender, yang separuh itu agak kasar, kemudian yang separuh lagi halus gitu ya, supaya teksturnya nanti ada keras-keras dari kacang itu sendiri. Nah, setelah bahan tercampur ini kita tambahkan juga susu bubuk ya teman-teman. Ini nanti menambahkan aroma yang harum istimewa banget. Ini bukan kue kacang yang biasa ya teman-teman, ini kue kacang yang premium gitu. Oke, ini kita tambahkan. Untuk bahannya itu kita aduk-aduk, kita campur bahan keringnya. Oh ya, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak terima kasih bagi yang sudah like, share, komen, dan subscribe-nya. Kemudian ini kita tambahkan 2 butir telur, kita tambahkan margarin dan juga butternya ini sebanyak, total dari margarin dan butternya ini 400 gram ya teman-teman. Nah, banyak sedikitnya butter sesuaikan dengan selera. Kalau mau lebih enak lagi bisa 1:1 ya. Jadi 200 gram butter, 200 mentega, 200 gram margarin. Nah, ini kita campur semuanya bahannya sampai merata. Nah, untuk hasil yang lebih maksimal ini bisa di mixer dengan kecepatan yang rendah, tapi juga bisa diaduk manual pakai whisker seperti ini ya teman-teman, supaya nanti lebih tercampur rata dan juga sedikit halus untuk adonannya. Nah, ini ternyata lumayan sulit ya teman-teman pakai alat seperti ini. Pakai whisker yang biasa aja pasti malah lebih mudah. Ini bisa di whisker pakai gula ya teman-teman, tapi tadi terlanjur gulanya aku masukin ke dalam tepung terigu, tapi nggak masalah ya teman-teman, nanti hasil akhirnya juga tetap enak dan juga cantik. Setelah bahannya ini merata, ini langsung aja kita campurkan ke dalam adonan kering yang sudah kita campur, kita siapkan tadi ya. Oh ya, hampir kelupaan, tadi aku belum masukkan vanili ya teman-teman. Di sini aku vanilinya 1 bungkus aja. Pakai vanili cair juga nggak masalah, gunakan bahan atau vanili yang kalian punya di rumah ya. Oke, ini kita campurkan margarin dan juga butter dan juga kuning telurnya tadi kita masukkan ke dalam adonan keringnya. Kemudian ini kita aduk-aduk ya. Nah, setelah tercampur rata ini lanjut kita uleni, kita campur menggunakan tangan ya teman-teman supaya lebih mudah lagi. Tapi ini dipastikan tangannya sudah bersih ya teman-teman. Oke, setelah tercampur rata ini langsung aja kita cetak. Ini siap dicetak ya teman-teman. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman, nggak terlalu lembek dan juga nggak terlalu keras. Pokoknya pas ya teman-teman untuk resep kali ini tuh. Pokoknya kalian wajib cobain ya resep yang satu ini. Ini tuh kue kacang yang lain daripada yang lain. Ini tuh yang premium karena ini hampir mirip dengan kastengel, adonannya mirip juga dengan
nastar ya teman-teman. Pokoknya ini teksturnya berbeda ketika kita makan ya teman-teman. Karena ini ada harum dari butternya dan juga teksturnya itu lebih renyah, ngeprul lagi. Pokoknya enak banget. Oke, ini kita cetak ya teman-teman. Seperti biasa ini aku pakai plastik, kemudian ditekan-tekan, kita rolling, kita rapikan untuk pinggir-pinggirannya supaya nanti lebih sama lagi untuk cetakannya. Nah, untuk kali ini aku juga nggak mau cetak ya teman-teman. Nanti aku pakai baterai aja. Pakai baterai untuk mencetak kue gimana ya teman-teman. Memang bisa. Oke, lanjut aja kita pipihkan, kemudian rapikan untuk pinggir-pinggirannya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ukurannya itu lebih sama ya teman-teman. Meskipun tanpa cetakan nanti hasilnya juga hampir sama. Meskipun nggak sempurna seperti kita pakai cetakan, tapi lumayan lah ya teman-teman. Pokoknya bagi pemula seperti Mama Hasan, pakai alat seadanya, bikin kue pun bisa asalkan ada niat dan juga kemauan ya. Nah, untuk pinggirannya ini bisa kita sisihkan dulu, nanti bisa buat dibentuk lagi. Nah, seperti ini baru ini kita bentuk, kita ukur ya teman-teman untuk panjangnya. Nah, di sini aku ngukurnya ini pakai baterai ya teman-teman. Ini baterai bekas mainan mobil-mobilan anak aku. Di sini lebih simple aja pakai alat seadanya. Ini kita ukur supaya nanti panjangnya itu lebih sama gitu ya. Jadi baterainya buat ngukur ya teman-teman, buat di ukur adonan, bukan buat campuran kuenya. Bercanda ya teman-teman. Oke, ini kita ukur semuanya sampai selesai. Untuk panjangnya ini kira-kira sekitar 5 atau 4 sentian ya teman-teman. Nah, setelah dipotong memanjang seperti ini, baru kita potong lagi menjadi ukuran yang lebih kecil lagi pakai pemotong jeli seperti ini ya teman-teman. Nanti bisa membentuk renda yang cantik, pinggiran yang bergelombang gitu ya. Untuk lebarnya sesuaikan dengan selera. Di sini aku sekitar 2 cm aja. Nah, mudah banget kan teman-teman bikin kue kacang. Meskipun premium tapi menggunakan bahan seadanya bisa banget, bisa cantik. Nanti rasanya juga nggak berjauh beda dengan kue-kue yang kita bikin, kita pakai cetakan ya. Jadi nggak perlu beli mahal cetakan. Kalau kalian mau bikin kue pakai alat seadanya pun bisa. Nah, seperti ini baru kita tata di loyang ya teman-teman. Untuk ketebalannya ini sekitar 1 cm aja. Kemudian ini kita olesi dengan bahan olesan seperti biasa ya teman-teman. Bahan olesannya cukup kuning telur, minyak, dan juga pewarna makanan. Kalau mau di skip pewarna makanannya juga boleh. Ini kita ratakan ke dalam kuenya, ke permukaannya gitu ya. Baru ini di atasnya kita kasih ke topping ya teman-teman. Toppingnya bisa apa aja sesuai selera, bisa wijen, kacang sangrai seperti ini, seperti aku, bisa banget pakai keju nanti mirip dengan kastengel ya teman-teman. Jadi ini kita pakaiin kacang cacah yang sudah disangrai, bisa juga pakai wijen hitam, trimit ataupun dengan kacang almond.
Nah, di sini aku dibantuin juga ya teman-teman sama si bocil aku. Sebenarnya dia mau ngeridu ya teman-teman, tapi aku mau tawarin dia buat ngolesin kuning telur. Lumayan hati-hati, lumayan cantik dan juga rapi juga. Alhamdulillah. Tapi sedikit aja dia sudah pergi ya teman-teman. Dia cuma penasaran aja mamanya bikin apa gitu ya. Oke lanjut, ini kita olesin semuanya sampai selesai ya. Oke, ini karena kacang cacahnya habis, ini aku juga pakai kacang yang sudah di blender ya teman-teman. Nanti kayak bubuk itu juga cantik banget. Itu sebenarnya bocil aku, anak aku itu kekeh mau di blender gitu ya, jadinya seperti itu ya, biasa ya ibu rumah tangga ya teman-teman. Kalau nggak digangguin bocil nggak afdol, nggak sempurna dan juga luar biasa pokoknya. Oke lanjut, ini 500 gram, ini sekitar jadi 6 loyang. Lanjut, ini kita oven pakai oven jadul, oven tangkring punya aku. Ini langsung tiga-tiganya masuk ya teman-teman. Tapi dalam prosesnya nanti sering-sering aja dilihat, kemudian digeser untuk rak yang tengah bisa digeser ke atas, dan juga sebaliknya rak yang paling bawah bisa dipindah ke yang tengah. Pokoknya disesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Nah, ini sudah mateng, ini kelihatan ya teman-teman coklat. Untuk bagian bawahnya juga nggak gosong itu ya teman-teman. Pokoknya rajin aja melihat atau mengeceknya kalau pakai oven tangkring. Oke, ini sudah matang, ini kita keluarkan, tunggu benar-benar dingin, baru bisa kita kemas atau kita simpan ke wadah ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya, nggak ada yang gosong ya teman-teman. Pokoknya rajin kita pindah rak untuk pemakaian oven tangkringnya. Oke, ini ternyata sudah dingin, ini kita pindah ke wadah ya teman-teman. Nah, di sini karena mama aku kekeh mau disimpan di wadah kaleng bekas kue seperti ini, jadi ditata aja ya teman-teman, nurutin kemauan orang tua, nggak apa-apa. Karena ini kuenya bukan untuk dijual ya, kali ini aku bikin untuk stok isi toples lebaran mama aku. Jadi seperti ini kita kemas ke dalam toplesnya. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Hasilnya lumayan banyak, setengah kilogram tepung, jadinya banyak banget. Kalian wajib coba resep yang satu ini, rasanya itu bener-bener ngeprul kayak nastar, kayak kastengel, tapi rasanya itu rasa kacang. Harum dari butternya juga kerasa loh teman-teman. Pokoknya wajib kalian coba di rumah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.